Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan kebenaran ayat-ayat kami, maka kami berikan mereka siksaan, atau kami turunkan kepada mereka siksaan atas apa yang sudah mereka perbuat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat, hidayah dan kesempatan sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan ibadah puasa kita, dan kita juga senantiasa masih bisa melaksanakan aktivitas kehidupan duniawi kita. Kita juga berselawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini judul kultum kita adalah meraih keberkahan. Di dalam banyak kesempatan kaum muslimin yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang pada intinya adalah agar kita mendapatkan keberkahan. Ketika kita menghadiri suatu pesta perkawinan atau walimatul urus, atau kita mendatangi suatu akad nikah, Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan kepada kita doa agar kita memberikan atau mengucapkan doa kepada orang yang nikah itu, semoga dia punya banyak harta atau semoga dia memiliki banyak anak. Tidak, kaum muslimin yang mulia. Tapi Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada engkau berdua dan kepada yang akan Allah berikan kepada engkau berupa anak, dan semoga Allah kumpulkan kamu dalam kebaikan. Jadi doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ketika kita menghadiri suatu pernikahan adalah agar kita mendoakan mereka mendapatkan keberkahan dalam hidup. Begitu juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita selesai menikmati makanan, Nabi mengajarkan kita suatu doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah apa yang telah kami makan, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka jahanam. Jadi ketika kita selesai makan, kita tidak meminta doa kepada Allah agar kita bisa kuat, agar kita bisa kenyang. Tidak. Tapi doa yang diajarkan Nabi adalah agar apa yang kita makan memberikan keberkahan kepada kita. Begitu juga kaum muslimin yang mulia, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita seagama, apa doa yang akan kita baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana juga kita mendoakan saudara kita, sahabat kita, teman kita, agar dia mendapatkan keselamatan, rahmat, kasih sayang, dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa untaian doa yang sudah diajarkan Nabi kepada kita, dan dari banyak ayat yang kita baca dalam Al-Quranul Karim, maka salah satu tugas kita hidup di dunia ini adalah, salah satu misi kita adalah
agar kita bisa meraih keberkahan. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf yang tadi kita bacakan di awal kultum, Allah sudah mengatakan kepada kita, jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Cara untuk meraih keberkahan itu ada dua di dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Keimanan adalah bicara masalah keyakinan. Bagaimana kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai Rabb yang mengatur kehidupan, Allah sebagai Razik yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur kehidupan kita. Maka ini harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah dan kita buktikan dengan kehidupan kita. Kita bekerja, kita berusaha, tapi yakinlah bahwa Allah lah yang menentukan rezeki kita. Nah, keimanan juga dibuktikan dengan amalan-amalan ibadah kita. Tidaklah beriman seorang muslim kalau seandainya bicaranya masih banyak bicara yang tidak benar. Tidaklah beriman seorang muslim, kata Nabi, jikalau dia merasakan kekenyangan tapi tetangganya mendapatkan atau tidak merasakan kebahagiaan, masih memiliki kekurangan atau malah mungkin kelaparan. Tidaklah beriman salah seorang kamu, kata Nabi Muhammad, ketika kita tidak memuliakan tamu, ketika kita tidak berbaikan dengan tetangga kita. Maka marilah kita tingkatkan keimanan kita dan unsur-unsur yang menguatkan keimanan kita. Yang kedua, kaum muslimin yang mulia, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan dan seluruh rangkaian ibadah selama Ramadan pada intinya adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadi orang yang selalu merasa diawasi Allah? Kita bekerja di kantor selalu merasa diawasi Allah. Itulah orang bertakwa. Kita bekerja di rumah, kita di jalan, dimanapun kita berada, kita selalu merasa diawasi Allah. Maka dengan sendirinya kita bekerja, kita harapkan pekerjaan kita itu sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Dan kita bekerja, kita menjauhi apa hal-hal yang Allah tidak suka dan tidak ridho dengan kerja-kerja kita. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tingkatkan keimanan kita dan kita tingkatkan ketakwaan kita, maka Allah berjanji, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya akan kami turunkan keberkahan di langit dan dari bumi. Kaum muslimin yang mulia, apa itu keberkahan? Para ulama mendefinisikan bahwa keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maksudnya seperti apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita, menurunkan nikmatnya kepada kita, maka ketika itu orang yang mendapatkan keberkahan, rahmat dan nikmat Allah itu menjadikan kebaikan-kebaikan lain atau menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagai contoh jemaah yang mulia, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat atau nikmat kesehatan, dengan kesehatan itu kita bekerja dengan baik, kita bekerja untuk keluarga kita, mencari nafkah untuk anak istri kita, kita beribadah kepada Allah, kita tunaikan solat dengan sebaik-baiknya, kita menolong orang lain semampu kita, maka berarti kesehatan kita itu adalah kesehatan yang memberikan keberkahan. Tercegah kita dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, tercegah kita dari melakukan kemaksiatan. Tidak kita gunakan kesehatan kita untuk bermaksiat, maka berarti nikmat sehat kita sudah menggiring keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain kaum muslimin yang mulia, ketika Allah berikan kita rezeki, nikmat rezeki, bagaimana rezeki yang berkah? Dengan rezeki itu kita gunakan untuk nafkah keluarga kita, kita berikan untuk pendidikan anak-anak kita, untuk kesehatan anak-anak kita dan keluarga kita,
kita sisihkan untuk infak, kita sisihkan untuk sedekah, kita bantu orang lain dengan rezeki yang Allah berikan, maka rezeki itu tidak hanya untuk kita, tapi malah kita berikan untuk orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka itu adalah rezeki yang berkah. Begitu juga yang lain, kaum muslimin yang mulia. Intinya adalah apapun rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan yang banyak. Semakin banyak kebaikan yang kita berikan, semakin berkah hidup kita dan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang mulia, barangkali itulah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami tutup dengan selamat berbuka puasa. Semoga dengan berbuka puasa Allah berikan keberkahan kepada kita. Bila taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.